Bella tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik seperti ini. Dulu, rumah kecil di pinggiran kota itu cukup baginya. Suara ayam jantan yang berkokok setiap pagi, aroma tanah basah setelah hujan, dan tawa anak sematawayang yang belajar mengeja kata kota dari buku lusuh. Hidup sederhana, tapi penuh arti. Namun, badai datang tanpa mengetuk pintu. Pandemi membuat suaminya, seorang buruh pasar ikan, kehilangan penghasilan. Tubuhnya mulai rapuh, batuk tak kunjung reda, dan tenaga yang dulu kuat kini sering tergeletak. Di tikar, Bella hanya bisa menatap wajah suaminya yang pucat dengan hati berdenyut, sembari berpura-pura kuat di depan anak yang masih membutuhkan biaya sekolah. Hari-hari mereka menjadi tarian antara lapar dan utang warung. Beras yang biasanya cukup sebulan, kini habis dalam 2 minggu. Uang sekolah menumpuk, listrik hampir diputus, dan obat untuk suami hanya dibeli separuh dosis. Malam-malam terasa panjang. Kadang, Bella berdoa sambil menutup wajah dengan sarung, berharap esok ada mukjizat kecil datang entah dari mana. Sampai suatu hari, pintu yang lain terbuka terlalu cepat, terlalu mudah. Bella pertama kali mendengar soal pinjaman online dari grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Coba deh. Gampang banget, cairnya. Begitu pesan seorang teman lama. Awalnya ia ragu, tapi rasa ragu kalah oleh suara anak yang merengek minta kuota internet untuk sekolah daring. Di kepalanya, bayangan suami yang butuh obat lebih kuat daripada rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mengunduh aplikasi yang direkomendasikan. Warna biru menyala di layar ponsel, disertai tulisan manis, pinjaman cepat, cair dalam hitungan menit. Hanya butuh KTP dan nomor rekening. Bella merasa seolah-olah dunia memberi jalan keluar. Ia mengisi data satu persatu. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, nomor kontak darurat. Hatinya berdebar ketika menekan tombol setuju. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Selamat, pinjaman Anda 1,5 rupiah nol, sudah cair ke rekening. Air matanya jatuh begitu saja. Dalam sekejap, masalah seolah menemukan solusi. Ia bisa membeli obat untuk suami, membeli beras, bahkan sedikit jajan untuk anak. Malam itu, ia tidur dengan senyum tipis. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Bella merasa seolah menemukan sahabat baru, mesin digital yang bisa menolongnya kapan saja. Ia mulai percaya diri, bahkan sempat meminjam lagi untuk menutup biaya sekolah anak. Tak apa, nanti dicicil, pikirnya. Ia menjiteng haiteng di atas kertas. Kalau ia bisa menabung dari uang jualan kue titipan, seharusnya cukup untuk membayar cicilan bulanan. Semua terlihat masuk akal di atas kertas. Tetapi kehidupan tidak pernah berjalan seperti catatan matematika. Penjualan kue yang diharapkan lancar, ternyata sepi pembeli. Warung di depan rumah lebih sering kosong. Orang-orang juga sedang hemat. Bunga pinjaman mulai tumbuh seperti ilalang liar, merambat diam-diam hingga menutup halaman harapannya. Ketika ia mulai menyadari bunganya tidak sekecil yang ia bayangkan. Sudah terlambat. Telepon pertama dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel. Halo, ini bagian penagihan. Besok harus segera bayar. Kalau tidak akan ada konsekuensi. Suaranya dingin, datar, dan membuat perut mual. Malam itu, Bella duduk lama di teras. Angin membawa aroma sungai yang keruh. Burung-burung malam berkicau seperti memberi peringatan. Ia memeluk dirinya sendiri, berbisik, mungkin ini hanya ujian kecil, aku pasti bisa selesaikan. Ia tidak tahu bahwa pintu yang baru dibuka itu bukanlah jalan keluar, melainkan lorong gelap yang penuh jerat. Besoknya, ia kembali mencoba meminjam dari aplikasi lain untuk menutup cicilan yang pertama. Lagi-lagi, uang masuk dengan cepat. Ada rasa lega, ada juga rasa bersalah. Tapi ia menepis rasa itu. Ini hanya sementara. Nanti pasti bisa lunas. Ia terus meyakinkan diri. Namun, semakin hari, jumlah pinjaman semakin banyak, dan bunga semakin tinggi. Apa yang semula hanya satu pintu kecil, kini menjelma menjadi labirin. Bella mulai sulit bernapas, tapi tetap melangkah karena tidak tahu jalan keluar. Ia belum berani bercerita pada siapapun. Pada tetangga, tak mungkin. Mereka hanya akan menilai Bella tidak bisa mengatur uang. Pada keluarga besar, ia takut dianggap menyusahkan. Akhirnya, semua beban ia pendam sendiri. Sambil terus menatap layar ponsel yang penuh pesan tagihan, malam-malamnya kembali dipenuhi doa. Tapi kali ini,
dengan rasa bersalah yang menggunung. Kadang, ia bertanya pada Tuhan, apakah aku sedang dihukum? Atau ini memang jalan yang harus kulewati? Hari berganti hari, dan lingkaran pinjaman semakin membelit. Namun episode ini bukan tentang kejatuhan penuh belum. Ini masih tentang langkah pertama yang diambil dengan harapan tulus, tapi menuntun pada jalan berliku. Bella berdiri di depan pintu rumahnya, yang catnya mulai mengelupas. Dari dalam rumah, suara anaknya memanggil. Bu, kuotanya habis lagi? Dari dalam kamar, batuk suaminya terdengar makin berat. Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam ponselnya erat-erat. Di layar, aplikasi pinjol masih terbuka, menampilkan tulisan menggoda. Butuh dana cepat? Ajukan sekarang juga. Dan sekali lagi, pintu itu ia buka tanpa tahu, bahwa di baliknya, gelap semakin pekat. Hari-hari berikutnya, bergulir cepat. Seperti roda sepeda yang dipacu di jalan, menurun, uang dari pinjaman baru masuk, kebutuhan bisa ditambal sebentar, lalu rasa lega singgah sejenak. Tapi, rasa lega itu tak pernah bertahan lama. Belum sempat menarik napas, notifikasi cicilan berikutnya sudah mengetuk layar ponsel. Bella mencoba menghitung ulang di buku tulis bergaris, mencoret angka-angka dengan pensil yang ujungnya sudah pendek. Kalau aku pakai 100.000 untuk obat, 150.000 untuk sekolah, sisanya buat makan, mungkin masih bisa cukup. Tapi begitu menulis total, angkanya selalu lebih besar dari uang yang ia pegang. Setiap kali ia hitung ulang, hasilnya tetap sama. Minus, telepon dari penagih. Datang makin sering, suaranya bukan lagi sekadar dingin, tapi mulai menekan. Bella, kalau tidak bayar besok, data kontakmu bisa kami sebarkan. Mau tetangga tahu utangmu? Kalimat itu menusuk seperti jarum ke dada. Bella menelan ludah. Tangannya gemetar memegang ponsel. Malam-malamnya makin penuh gelisah. Ia duduk di samping suami yang terbatuk di kasur, mencoba menyembunyikan tangisnya. Aku kuat. Aku bisa. Begitu ia berbisik dalam hati. Ia tidak ingin suaminya menanggung beban tambahan. Cukuplah sakitnya. Jangan ditambah dengan kecemasan. Meski begitu, Bella masih menyimpan percikan keyakinan. Setiap subuh, setelah menutup doa, ia merasa ada sedikit kehangatan di dada seolah Tuhan belum sepenuhnya membiarkannya sendiri. Ia percaya, tidak ada kesulitan yang tidak punya jalan keluar. Suatu pagi, Bella memberanikan diri membuat kue lapis untuk dijual lagi. Tepung dicampur, santan diperas dengan tangan sendiri, gula merah diparut hingga harum semerbak memenuhi dapur. Ia mengantar kue itu ke warung dekat sekolah. Kalau ada yang beli, nanti saya titip lagi, Bu, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Pemilik warung mengangguk. Meski wajahnya penuh keraguan karena dagangan lama pun belum habis, Bella tahu hasilnya mungkin tak seberapa. Tapi baginya, lebih baik mencoba daripada pasrah. Setiap potong kue adalah harapan kecil yang ia titipkan pada rezeki yang berputar. Namun siang itu juga, ponselnya bergetar berkali-kali. Pesan singkat masuk. Segera lunasi pinjaman Anda. Jika tidak, keluarga Anda akan kami hubungi satu persatu. Nafasnya tercekat. Ya Allah, Bella meremas ujung rok, keringat dingin menetes di pelipis. Ia menatap layar ponsel lama sekali, lalu mematikan suara notifikasi. Aku tidak boleh hancur, gumamnya. Ia sadar, jika ia menyerah, keluarganya akan runtuh. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Bella. Ia yang biasanya ramah, kini sering menunduk saat berpapasan. Kenapa belakangan ini mukanya pucat terus? Bisik seorang ibu pada yang lain. Bella pura-pura tak mendengar, meski dalam hatinya tahu, kabar buruk bisa cepat beredar di kampung kecil. Tapi di tengah rasa takut itu, Bella juga merasakan hal lain, sebuah dorongan halus untuk mencari pertolongan. Ia mulai berpikir, mungkin ia tak bisa terus menyembunyikan semuanya sendiri. Dalam diam, ia menimbang-nimbang siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak akan menertawakan atau menghakimi. Dan di tengah malam yang hening, sambil menatap lengket-lengket rumah yang penuh noda rembesan hujan, Bella kembali berdoa, Ya Allah, beri aku jalan yang baik, jangan biarkan aku malu di hadapan anakku. Tunjukkan aku pintu yang benar. Pagi harinya, ia terbangun dengan tekad baru. Meski masalahnya belum selesai, meski ancaman masih mengintai, ia memilih untuk tetap melangkah. Aku harus kuat, ucapnya pelan, sambil menyalakan kompor. Api kecil yang menyala di tungku terasa seperti simbol bahwa
Di tengah gelap, selalu ada cahaya, sekecil apapun itu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak badai pinjol menjeratnya, Bella berani berkata pada dirinya sendiri, aku akan cari cara keluar, bukan semakin masuk. Namun, jalan keluar tidak semudah pintu masuk. Hari-hari berikutnya, seperti dihantam badai bertubi, telepon dari penagih kini datang bukan hanya pagi dan sore, tetapi nyaris setiap jam. Nomor-nomor baru terus muncul, suara-suara asing menyapa dengan nada kasar. Bella, kau pikir bisa lari dari utang? Kami tahu alamat rumahmu. Jangan bikin malu keluarga. Setiap kalimat itu menusuk hati Bella, membuat tubuhnya menggigil. Kadang, ia harus menahan ponsel erat-erat agar tidak terlepas dari tangan. Ia menutup telinga, tapi suara ancaman itu tetap bergaung di kepala. Meski begitu, Bella tetap berusaha bertahan. Ia mulai menempelkan doa-doa kecil di dinding kamarnya, ditulis dengan spidol hitam di kertas bekas. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Setiap kali dadanya sesak, ia menatap kalimat itu. Entah kenapa, hatinya sedikit lebih tenang. Suatu sore, ketika Bella sedang menjemur pakaian, seorang tetangga mendekat. Bel, ada kabar. Katanya, kamu pinjam uang di pinjol ya? Nada suaranya seperti menusuk, seolah sebuah gosip yang manis untuk dibagikan. Bella tercekat, tapi ia hanya tersenyum tipis. Iya, ada sedikit kesulitan. Setelah itu, bisik-bisik makin kencang. Di warung, di musola, bahkan di arisan RT, ia bisa merasakan mata orang-orang yang memandang, seolah-olah dirinya bukan lagi Bella yang dulu suka membantu menyiapkan konsumsi acara kampung, tapi Bella si peminjam, si gagal mengatur uang. Hatinya perih. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, membela diri hanya akan menambah bahan gosip. Jadi, ia pulang dengan langkah pelan, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang lain. Malam itu, Bella duduk di samping anaknya yang sedang belajar. Anak itu mengangkat wajah, menatap ibunya. Bu, kenapa belakangan ini ibu sering melamun? Pertanyaan sederhana itu membuat Bella hampir runtuh, tapi ia tersenyum, mengusap rambut anaknya. Ibu cuma lagi mikirin cara supaya kamu bisa tetap sekolah dengan tenang. Jangan khawatir ya nak, dalam hati, Bella berjanji. Ia tidak boleh menyerah, bagaimanapun, anaknya harus tetap melihat ibunya sebagai tempat berlindung, bukan sumber ketakutan. Ada malam-malam ketika Bella hampir kalah, tubuhnya gemetar, napasnya sesak, kepala terasa berat oleh beban yang tak kunjung selesai. Dalam sepi, terlintas bayangan. Bagaimana jika semua ini diakhiri saja? Bagaimana jika ia berhenti berjuang? Tapi setiap kali pikiran gelap itu datang, ia teringat wajah anaknya, senyum kecil yang polos, mata yang penuh harapan. Dan seketika itu juga, niatnya runtuh. Tidak, aku tidak boleh pergi. Aku harus bertahan untuk dia. Besoknya, Bella bangun lebih awal. Subuh belum sepenuhnya usai, tapi ia sudah menyalakan lampu dapur. Ia membuat adonan kue dengan hati-hati, seolah setiap adukan adalah doa. Ya Allah, berkahi setiap usaha ini. Bisiknya lirih, tangannya lelah, tubuhnya letih. Tapi ada cahaya kecil di dalam dadanya yang tetap menyala. Cahaya itu bernama harapan. Sekecil apapun, ia tetap memilih merawatnya. Dan ketika matahari perlahan naik di ufuk timur, Bella keluar rumah dengan membawa loyang berisi kue lapis. Di jalan setapak yang sempit, dengan langkah sederhana, ia kembali menjemput rezeki, sambil meyakinkan dirinya. Aku memang sedang jatuh, tapi aku tidak akan tinggal di bawah selamanya. Aku memang sedang jatuh, tapi aku tidak akan tinggal di bawah selamanya. Begitu mantra itu Bella ulang-ulang dalam hati ketika langkah kakinya menyusuri jalan setapak menuju warung kecil tempat ia menitipkan kue lapis. Loyang di tangannya masih hangat, aromanya manis. Meski hati Bella penuh resah. Hari itu, warung agak ramai. Seorang perempuan seusia Bella berdiri di depan rak, menimbang-nimbang belanjaannya. Ketika menoleh, mata mereka bertemu. Bella tercekat sejenak, wajah itu familiar. Nia, katanya ragu. Perempuan itu menoleh penuh kejutan. Bella, ya Allah, sudah lama sekali. Mereka berpelukan singkat, seperti dua orang yang tiba-tiba dipertemukan takdir. Nia adalah teman lama Bella semasa SMP. Setelah lulus, mereka jarang bertemu.
karena hidup membawa ke arah berbeda. Nia menikah dan pindah kota, lalu kembali setelah suaminya wafat. Hari itu, Nia menatap Bella dengan senyum hangat, senyum yang terasa seperti rumah setelah perjalanan panjang. Aku dengar kabar kamu agak susah belakangan ini, Nia berkata. Hati-hati. Bella menunduk, merasa wajahnya memanas. Ya, begitulah, Nia tidak menghakimi, tidak juga mengasihani. Ia hanya meraih tangan Bella, menggenggam erat. Aku juga pernah jatuh, Bel. Bahkan lebih parah dari yang orang kira. Tapi, aku belajar, satu hal jatuh, bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa kita harus menemukan cara baru untuk bangkit. Kata-kata itu masuk ke hati Bella seperti air yang menyejukkan tenggorokan kering. Beberapa hari kemudian, Nia mengajak Bella ke sebuah pertemuan kecil di rumah kontrakannya. Di sana, ada beberapa perempuan lain. Ada yang pernah ditipu arisan online. Ada yang ditinggal suami tanpa nafkah. Ada pula yang seperti Bella terjerat pinjaman online. Awalnya Bella malu. Ia menunduk, takut bercerita. Tapi ketika mendengar kisah-kisah lain, ia menyadari. Ia tidak sendirian. Setiap perempuan di ruangan itu punya luka, punya cerita getir, namun mereka duduk bersama, saling mendengarkan, saling menenangkan. Ketika gilirannya tiba, Bella memberanikan diri bicara. Suaranya bergetar. Air matanya menetes. Tapi tidak ada yang menertawakan. Sebaliknya, tangan-tangan hangat menyentuh bahunya. Kamu kuat, Bel, kata mereka. Kamu tidak salah, sistem inilah yang membuat kita terpojok. Jangan merasa sendirian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dada Bella terasa lebih ringan. Ia bisa menangis tanpa malu, ia bisa bicara tanpa takut dihakimi. Hari-hari setelah itu, Bella mulai punya arah baru. Bersama Nia dan kawan-kawan barunya, ia belajar hal kecil yang perlahan mengubah cara pandang. Bagaimana mengelola keuangan sederhana, bagaimana menghindari jebakan pinjaman cepat, bagaimana mencari tambahan penghasilan tanpa harus menggali lubang baru. Bukan berarti semua masalah selesai. Tagihan masih ada, ancaman masih datang, tapi Bella tidak lagi berdiri sendirian di tengah badai. Ada bahu untuk bersandar, ada telinga yang mau mendengar. Dan setiap kali ia menatap anaknya yang sedang belajar di meja kayu kecil itu, Bella merasa ada semangat baru mengalir. Aku akan terus melangkah, bisiknya, bukan hanya demi bertahan, tapi demi hidup yang lebih baik. Malam itu, setelah semua tertidur, Bella menatap kertas doa yang menempel di dinding. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia tersenyum tipis, lalu menambahkan satu kalimat baru di bawahnya, dengan spidol. Dan Allah selalu mengirimkan orang-orang baik di saat kita paling membutuhkan. Ia menutup mata dengan hati lebih tenang. Gelap masih ada, tapi cahaya kini menemani. Langkahnya, sejak malam itu, hidup Bella perlahan terasa berbeda. Tidak, masalahnya belum hilang, tagihan masih mengetuk, telepon penagih kadang masih datang dengan nada kasar. Tapi Bella kini punya tempat berpijak. Bukan sekadar berdiri di tanah yang rapuh sendirian. Ia punya lingkaran kecil perempuan yang menguatkan, punya sahabat lama yang menyalakan kembali keberanian. Dan yang terpenting, ia punya keyakinan bahwa luka bisa berubah menjadi pelajaran. Pagi-pagi, ketika ayam jantan belum selesai berkokok, Bella sudah menyalakan kompor. Adonan kue dibuat lebih banyak dari biasanya. Aku harus berani menambah jumlah. Kalau laku, bisa menutup sebagian cicilan. Ia bergumam sambil mengaduk santan yang mengepul harum. Tangannya bergerak cekatan, meski matanya masih menyisak kantuk. Hari itu, ia menitipkan kue bukan hanya di warung dekat sekolah, tapi juga di warung milik teman baru dari kelompok Nia. Hasilnya mengejutkan. Sore harinya, satu warung habis, warung lain tinggal separuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bella membawa pulang uang dengan senyum yang tulus. Di rumah, anaknya menatap uang hasil penjualan kue dengan mata berbinar. Bu, ini banyak sekali. Bella tersenyum. Belum banyak, Nak, tapi ini awal. Kalau kita sabar, nanti bisa lebih baik. Anak itu mengangguk. Lalu memeluk ibunya. Aku bangga sama ibu. Kalimat sederhana itu menghantam hati Bella. Dengan lembut, membuat air matanya hampir jatuh. Ia mengusap kepala anaknya, bersyukur dalam hati.
Dukungan dari kelompok perempuan juga membuat langkah Bella lebih ringan. Setiap pekan, mereka berkumpul, berbagi cerita, saling menyemangati. Dari mereka, Bella belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti besar kadang. Keberanian hanyalah memilih untuk bangun lagi setelah runtuh. Salah satu ibu di kelompok itu pernah berkata, "Bel, kita ini seperti benang kusut, sulit diluruskan kalau sendirian. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa saling membantu mengurai." Kalimat itu tertanam di hati Bella. Ia sadar, kesendiriannya selama ini hanya membuat beban terasa lebih berat. Kini, ia memilih untuk berjalan bersama. Tagihan, pinjol masih jadi momok. Tapi Bella mulai punya strategi. Ia mencicil sedikit demi sedikit dari hasil jualannya, sambil mencari cara agar tidak menambah utang baru. Sesekali, penagih masih melontarkan kata-kata kasar, tapi kini ia tidak lagi hancur karenanya. Ia tahu, dirinya bukan sekadar angka di layar aplikasi. Ia adalah manusia. Seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang sedang berjuang. Bella mulai menulis di buku catatan kecil, berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan bagaimana rencana ke depan. Meski sederhana, langkah itu membuatnya lebih tenang. Ia merasa sedang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Malam itu, Bella duduk di teras sambil memandang bintang-bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa syukur. Ya Allah, ia berbisik lirih. Terima kasih sudah mengirimkan orang-orang baik di sekelilingku. Terima kasih karena Engkau masih memberiku kekuatan untuk bertahan. Ia menutup mata, mengingat hari-hari penuh tangis, lalu membandingkannya dengan hari ini yang penuh harapan. Luka-luka itu masih ada, tapi kini terasa seperti bekas yang mengajarkan. Ia sadar, setiap air mata yang pernah jatuh tidak sia-sia. Semua itu menempa dirinya menjadi lebih kuat. Bella membuka buku catatan dan menuliskan kalimat. Baru di halaman kosong, luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan dengan pelajaran itu, aku akan melangkah lebih tegak. Ia tersenyum. Besok mungkin masih berat, tapi malam ini, ia bisa tidur lebih nyenyak dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan pasti dicatat oleh Tuhan. Dan benar saja, esok hari pun tetap penuh tantangan. Telepon penagih masih sesekali masuk. Bunga pinjaman belum sepenuhnya lunas, usaha kue Bella pun masih naik turun. Namun hati Bella kini tidak lagi setakut dulu. Ia sudah belajar. Badai mungkin tak bisa dihentikan, tapi ia bisa memilih untuk tetap menyalakan pelita di dalam dirinya. Setiap kali membuka loyang kue di pagi hari, Bella merasa seperti sedang membuka halaman baru dalam hidupnya. Tangan yang dulu gemetar karena ketakutan, kini bergetar karena semangat. Senyumnya lebih tulus, langkahnya lebih ringan. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Bella duduk bersama Nia di teras rumah sederhana itu. Angin sore membawa suara. Anak-anak bermain bola di lapangan. "Bel," kata Nia pelan. "Hidup memang penuh ujian, tapi aku lihat kamu sekarang jauh lebih kuat daripada dulu." Bella menatap langit jingga, lalu tersenyum. "Aku dulu kira ujian ini hukuman, tapi ternyata ini cara Tuhan mendidikku. Kalau bukan karena jatuh, mungkin aku tidak pernah belajar arti sabar. Kalau bukan karena luka, mungkin aku tidak pernah tahu indahnya disembuhkan." Nia mengangguk, matanya berkokok-kokokah. Malam itu, setelah semua tidur, Bella kembali ke kertas doa yang menempel di dinding. Tulisan-tulisan kecil itu kini berlapis. Doa, ayat, dan kalimat semangat yang ia buat sendiri. Ia membaca satu persatu, lalu menambahkan catatan baru dengan tinta biru. "Ya Allah, jadikan luka ini penghapus dosa. Jadikan setiap tetes air mata ini sebagai saksi bahwa aku berusaha sabar. Dan jadikan setiap langkah kecilku sebagai jalan menuju ridamu." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa melainkan air mata syukur. Bella sadar, hidupnya masih panjang, masih ada hutang yang harus dibereskan, masih ada stigma yang mungkin akan menempel, tapi kini, ia tidak lagi merasa sendiri. Ada keluarga kecil yang setia, ada sahabat yang mendukung, dan ada keyakinan yang lebih kokoh pada Tuhannya. Ia memilih untuk tidak lagi membenci masa lalunya,
karena justru dari sanalah ia belajar arti perjuangan. Luka yang dulu terasa seperti belenggu kini berubah menjadi bekal. Ia tidak ingin menghapusnya, tapi menjadikannya pijakan untuk melangkah lebih tegak. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, Bella berdiri di teras. Udara pagi terasa segar. Cahaya mentari perlahan menembus awan tipis. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan senyum. "Terima kasih, ya Allah," ucapnya lirih. "Karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk bangkit, masih menuntunku dengan cahayamu, dan masih mengajarkanku bahwa setiap luka selalu punya hikmah." Dan dengan itu, Bella melangkah ke hari baru bukan lagi sebagai perempuan yang terjerat pinjaman online, tapi sebagai perempuan yang belajar, bertahan, dan menemukan ketenangan dalam ridha Tuhannya. Kisah Bella bukan sekadar cerita fiksi. Ia adalah potret nyata ribuan perempuan di negeri ini yang terjerat dalam lilitan pinjaman online bukan karena lemah, bukan karena malas, melainkan karena keadaan yang menekan dan sistem yang tidak berpihak. Dari perjalanan Bella kita belajar bahwa jatuh tidak berarti kalah, luka bisa berubah menjadi pelajaran. Cahaya selalu ada, meski kita harus meraba dalam gelap untuk menemukannya. Setiap orang bisa menjadi Bella, tapi setiap kita juga bisa menjadi Nia, sahabat yang hadir, tangan yang menggenggam, atau telinga yang mau mendengar. Dukungan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari jurang keputusasaan. Jika kamu membaca ini dan merasa pernah ada di posisi Bella, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Jangan ragu mencari bantuan dari keluarga, sahabat, komunitas, bahkan lembaga resmi yang bisa melindungi. Ada jalan keluar, meski perlahan, dan jika kamu tidak pernah mengalaminya, jangan tutup mata. Bisa jadi, di sekelilingmu ada seseorang yang diam-diam menanggung beban berat. Seperti Bella, jadilah teman, jadilah ruang aman, jadilah penguat, karena terkadang, satu kalimat penuh empati bisa menyelamatkan nyawa. Akhirnya, mari kita jadikan kisah ini pengingat bahwa dunia boleh penuh jebakan, tapi hati yang berpegang pada Tuhan, dibalut dengan doa, sabar, dan dukungan sesama, selalu akan menemukan jalan menuju cahaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak kisah inspiratif lain dapat sampai ke hati orang-orang yang Anda cintai. Sampai bertemu di cerita kisah hikmah dan inspiratif lainnya lagi.